Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pasar monopolistis. Kelompok kami beranggota 3 orang. Saya, Nur Aini Alfiera Mayanti, yang akan menjadi moderator dan pemateri kedua. Kedua, ada Endah Komalasari sebagai pemateri pertama, dan terakhir Nurul Samsiah sebagai pemateri ketiga. Presentasi kali ini akan dibagi jadi beberapa bagian, mulai dari pengertian, ciri-ciri, contoh, serta kelebihan dan kekurangan pasar monopolistis. Langsung saja kita mulai. Saya serahkan kepada Endah untuk menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pasar monopolistis. Perkenalkan, nama saya Endah Komalasari. Saya akan membacakan materi yang pertama, pengertian pasar monopolistis dan ciri-ciri pasar monopolistis. Yang pertama yaitu pengertian pasar monopolistis. Pasar monopolistis adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam kualitas, bentuk, ukuran, atau ciri khas lainnya, sehingga produk tersebut terdiferensiasi. Dalam pasar ini, setiap produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga produknya, meskipun pengaruhnya tidak sebesar di pasar monopoli. Konsumen cenderung memiliki preferensi terhadap merek tertentu karena perbedaan produk tersebut, sehingga produsen dapat melakukan persaingan non-harga seperti promosi dan iklan. Pasar monopolistis merupakan gabungan antara ciri pasar persaingan sempurna dan monopoli, dengan banyak penjual dan pembeli namun produk yang tidak identik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopolistis. Yang pertama, banyak penjual atau produsen. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Yang keempat, yaitu perusahaan memiliki kekuasaan terbatas dalam menentukan harga. Yang kelima, persaingan non-harga yang efektif. Yang keenam, kurva permintaan yang elastis dan menurun. Yang ketujuh, terakhir, setiap penjual bertindak independen. Singkatnya, pasar monopolistis adalah pasar dengan banyaknya penjual yang menawarkan produk serupa tetapi berbeda secara karakteristik, dengan persaingan yang lebih menitik beratkan pada diferensiasi produk dan promosi daripada harga semata. Terima kasih Endah atas penjelasannya. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh pasar monopolistis yang ada di kehidupan sehari-hari. Di pasar monopolistis, meskipun produk yang ditawarkan serupa, tetap ada perbedaan yang membedakan satu sama lain. Berikut ada beberapa contoh dari pasar monopolistis. Yang pertama, di bidang makanan cepat saji, terdapat merek-merek seperti McDonald's, KFC, dan Burger King. Ketiga resto ini menawarkan produk yang serupa, yaitu ayam goreng, burger, dan kentang goreng. Namun, masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda dari segi rasa, harga, maupun layanan. Contoh berikutnya adalah salon kecantikan. Meskipun salon-salon tersebut menawarkan layanan yang mirip seperti potong rambut atau perawatan wajah, setiap salon memiliki keunggulan sendiri seperti pelayanan, harga, atau suasana tempat. Berikut adalah pakaian fashion lokal. Brand seperti 3 Second dan Erigo menawarkan produk pakaian casual yang serupa, tetapi dengan desain dan konsep brand yang berbeda. Terakhir, pada jasa laundry, terdapat berbagai penyedia layanan seperti Laundry Kiloan atau Laundry Express. Meskipun sama-sama menyediakan jasa untuk mencuci pakaian, perbedaan dapat ditemukan dalam kecepatan layanan, harga, dan kualitas hasil cucian. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan pasar monopolistis yang akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopolistis. Ada 4 kelebihan pasar monopolistis, yaitu yang pertama, mempunyai banyak produsen yang membagikan keuntungan kepada para konsumen serta memilah produk yang terbaik. Yang kedua, mendesak produsen dalam berinovasi produknya.
Yang ketiga, diferensiasi produk mendesak para konsumen untuk selektif dalam memastikan produk yang hendak dibelinya, sehingga membuat para konsumen menjadi loyal. Yang keempat, pasar yang gampang ditemukan oleh konsumen, sebab sebagian pasar tersebut menjual kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kekurangan pasar monopolistis, yaitu yang pertama, mempunyai tingkatan persaingan yang besar. Produsen yang tidak mempunyai modal ataupun tidak memiliki pengalaman sebelumnya akan kilat tersingkirkan. Yang kedua, diperlukan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistis, sebab pemain pasar memiliki skala ekonomi yang besar. Yang ketiga, pasar monopolistis mendesak para produsen untuk senantiasa berinovasi pada produk-produknya, sehingga tingkatan pembayaran produk yang berefek pada harga produk. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul atas penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopolistis. Sekarang, untuk penutup presentasi ini, saya akan memberikan kesimpulan singkat mengenai materi yang telah kita bahas. Kesimpulan, pasar monopolistis merupakan pasar dengan banyak produsen yang menawarkan produk serupa namun berbeda dalam kualitas, merek, atau fitur lainnya. Dalam pasar ini, produsen dapat memengaruhi harga meskipun tidak sebesar di pasar monopoli. Konsumen cenderung memilih produk berdasarkan perbedaan yang ditawarkan, seperti kualitas atau merek, dan produsen bersaing melalui promosi dan iklan. Kelebihan pasar monopolistis antara lain banyak pilihan bagi konsumen, dorongan untuk inovasi, serta kemudahan dalam menentukan produk yang dibutuhkan sehari-hari. Namun, pasar ini juga memiliki kekurangan seperti tingginya persaingan yang bisa membuat produsen kecil kesulitan bertahan dan kebutuhan modal yang besar untuk masuk ke pasar. Terima kasih teman-teman dan dosen yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.